Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama orang tua kita Sayyidul Walid Imam Besar Dr. Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab. Begitu pula hadir di sini orang tua kita Al-Habib Tahir bin Hamid Al-Hamid, juga ada paman saya Al-Habib Luqman bin Umar bin Idrus Al-Attas dan semuanya, Habib Farid dan semuanya, Habib Anis, semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedih Allah senangkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, tradisi ziarah sebelum masuknya bulan suci Ramadan adalah tradisi yang sangat baik, yang secara tidak langsung bersandar kepada ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Sebab kenapa? Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'ala al-insan wa yanqadhi lahu min al-a'mar, ketika beliau bicara tentang fase-fase kehidupan manusia, kemudian masuk fase kehidupan manusia yang ketiga, yaitu fase alam kubur. Beliau di sini menyebutkan termasuk adab muamalah kita dengan mereka yang ada di dalam kubur adalah dengan menziarahi mereka. Sebab yang namanya ziarah itu sepakat bahwasanya termasuk sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ziarah banyak. Yang pertama, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkiru fil akhirah. Kata Rasulullah, ziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya ziarah kuburan itu tadi yang disebutkan oleh Ustazah Syarifah Aida membuat kita jadi nggak cinta dunia, membuat kita sadar bahwasanya segede apapun rumah kita ujung-ujungnya ya kemari, semewah apapun kehidupan kita ya ujung-ujungnya masuk ke dalam kubur ya ikhwan. Yang nemanin kita cuma amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mengingatkan kita kepada mati, bahwasanya kita akan mati dan kita harus memperbanyak bekal untuk kita mati, saudara. Itu manfaat yang pertama. Kemudian singkat saja manfaat yang kedua, ziarah kubur itu manfaatnya dirasakan oleh orang yang diziarahi. Di sini Imam Al-Haddad mengutip dari kitabnya, dalam kitabnya qala alaihi salam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu ilaihi illa sta'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yaqum. Shallu ala Rasulillah. Kata Imam Al-Haddad, tidaklah seseorang ziarah kuburan saudaranya. Saudara di sini contoh saja, bisa kuburan orang tuanya, bisa kuburan pasangannya, istrinya, bisa kuburan keluarganya. Tidaklah seseorang ziarah kuburan saudaranya illa sta'nasa bihi, kecuali yang di dalam kubur merasa nyaman dengan orang yang datang ziarah tersebut, saudara. Waruddat alaihi ruhu hatta yaqum, kemudian orang yang diziarahi itu rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nyambut mereka yang datang berziarah. Tanyanya caranya bagaimana? Enggak usah tanya caranya, wallahu, itu kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi artinya poin yang terpenting yang kita mau sampaikan, ini bikin mereka yang diziarahi girang. Bahkan Nabi dalam hadis lain mengatakan, ana suma yakunul mayyit fi qabrih idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Ana suma yakunul mayyit fi qabrih, paling girangnya mayit dalam kubur, paling senangnya mayit dalam kubur, paling nyamannya mayit dalam kubur kapan?
idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Kalau dia didatengin, diziarahin sama orang yang dicintai olehnya ketika di dunia, saudara. Diziarahin sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya, sama sahabatnya. Itu girang mereka yang di dalam kubur, saudara. Jangan pikir mereka nggak ngerasakan, mereka juga punya kehidupan. Mereka itu hakikatnya bukan mati terus selesai, enggak, tapi berpindah alam dari alam dunia ke alamul barzakh, yang mudah-mudahan di alam barzakh itu menjadi raudhah min riyadhil jannah, taman-taman daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini mengingatkan bagaimana adabnya kita ketika berziarah. Ketika ziarah maka disuruh perbanyak istighfar. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan ummati ummatun marhumah, kata Rasulullah, umatku umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umatku yang masuk kuburan bawa dzunub ka amsalil jibal, bawa dosa sebesar gunung, tapi diampuni oleh Allah gara-gara apa? Bistighfaril ahya'i lahum, gara-gara istighfarnya orang yang masih hidup buat mereka. Kemudian juga adabnya ketika ziarah, wa du'a wa tarahum alaihim, doain mereka, itu bikin mereka girang. Wa yaqra' ma tayassar minal Qur'an, baca Al-Qur'an walaupun sedikit yang semampunya. Kalau bisa baca Yasin bagus, karena Yasin qalbul Qur'an. Kata Imam Al-Haddad minimal diajarin sama Imam Al-Haddad, kalau mau ziarah baca qul huwallahu ahad 11 kali. Enggak sempat baca Yasin, minimal baca qul huwallahu ahad 11 kali, kata Imam Al-Haddad. Karena di balik itu ada syai' azim yang didapatkan oleh mayit. Di balik qul huwallahu ahad yang kita baca 11 kali, kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada mayit. Kemudian suruh banyak istighfar, suruh banyak doain mereka. Kenapa? Kata Imam Al-Haddad, fa in wa idza atta qabra walidayhi wa aqribaihi wa dhawil huquqi alaihim fayanbaghi lahu an yatma'inna indahum wa yastaghfira min al-istighfar wa du'a lahum fa innahum yafrahuna bidzalika wa yusarruna bihi. Kalau kita datang kuburan orang tua kita, kerabat kita, orang-orang kita cintai, maka hendaknya an yatma'inna indahum, tenang, jangan keburu-buru, kata beliau. Jangan gerasak gerusuk, jangan keburu. An yatma'inna indahum wa yastaghfir min al-istighfar wa du'a lahum, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak doa. Fa innahum yafrahuna bidzalik wa yusarruna bihi, karena mereka para mayit girang dengan doanya kita, girang dengan istighfarnya kita, girang dengan ziarahnya kita. Kalau buru-buru, mungkin kalau kita bisa dengar dia bakal ngomong, buru-buru aja mau kemana. Kalau bisa dengar tuh bisa dengar dia bakal ngomong gitu tuh ya kawan. Tapi yatmain, kata Imam Al-Haddad, jangan buru-buru, karena ana sumayakunu, orang dalam kubur itu paling senang ketika didatangi oleh orang yang dicintai. Mudah-mudahan insyaallah, kata Imam Al-Haddad, man dzakara dzukir wa man nasiya nusi. Siapa yang ketika masih hidupnya dia sering ziarah kubur orang-orang tuanya, orang yang dicintai, besok begitu mati bakal diingat sama orang yang dicintai. Tapi man nasiya nusi, orang yang lupa sama yang udah meninggal akan dilupakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan Al-Fakir atas nama salah satu dewan guru Madrasah Perempuan, mohon maaf kalau sepanjang tahun ini banyak kekurangan. Kadang-kadang sempat libur beberapa bulan gara-gara renovasi, sempat berhalangan juga. Mohon dibukakan yang pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, dan mudah-mudahan majelis-majelis ilmu kita di Madrasah Perempuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan. Syahr mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.